Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Babin Kamtibmas Polres Kerompolda Papua, Bribka Batia Sikwa mendirikan rumah baca atau perpustakaan sebagai tempat anak-anak di Kampung Baburia, Kerom, Papua untuk belajar membaca dan meningkatkan literasi bagi yang sudah bisa membaca. Bribka Batias membangun rumah baca karena anak-anak di desa binaannya terkendala akses belajar, di antaranya jarak ke sekolah yang sangat jauh. Nama lengkap saya Batia Sikwa Esa. Saya bertugas di Polres Kerom di unit tindak pidana korupsi Satreskrim sebagai penyidik pembantu, dan saya merangkap sebagai anggota Babin Kamtibmas di Desa Baburia, Distrik Arso Barat, Kabupaten Kerom. Saya cita-cita memang dari kecil menjadi polisi. Kedua orang tua saya meninggal sejak saya masih dulu di SD kelas 6. Orang tua angkat saya, AKP Andi Amrin, beliau bertugas di Polda Maluku. Selama saya tinggal dengan beliau, saya pelajari beliau cara-cara untuk melayani masyarakat, sehingga saya ada motivasi untuk ingin masuk polisi pada saat itu. Kita ke sekolah, ayo. Nanti kamu bawa jeruk ya. Besok saya bawa jambu. Sabar, Risa dan garam. Jadi saya datangi di kampung binaan saya di Kampung Baburia itu, dia memiliki SD cuma satu, SD YPK Diaspora. Banyak anak-anak yang sudah bisa sekolah umurnya, tapi mereka tidak sekolah karena jarak dusun ke sekolah itu jauh. Di sisi lain juga di Kampung Baburia itu jaringan susah untuk internet, sehingga saya ada buat perpustakaan itu dengan tujuan pagi mereka belajar di sekolah, terus kalau sore mereka bisa datang belajar di tempat bacaan yang saya buat perpustakaan itu. Pertama kali saya buka perpustakaan itu memang saya tidak kasih tahu. Nanti sudah jadi baru saya sampaikan anak-anak sekolah. Setelah saya sampaikan itu, warga saya maupun anak-anak itu antusias untuk mendukung dan semangat. Saya dengar perpustakaan terbakar itu sudah 3 hari baru saya dengar. Namun pada bulan November itu memang musim kemarau, jadi bakar sampah itu percikan api naik ke atap. Masyarakat tidak ada yang kasih tahu, tidak berani kasih tahu karena mungkin mereka takut saya marah. Jadi hari itu juga saya memang patah semangat, rasa sedih. Tapi saya tanya-tanya, ternyata itu bukan sengaja dibakar. Saya tidak marah, itu musibah. Jadi sementara waktu saya minta satu ruangan di kantor desa. Dia lihat di masyarakat Baburia ini banyak belum mengenal huruf. Anak-anak mereka datang itu ada di tempat itu baca-baca itu. Itu setiap sore itu mengajar, ada tulis, membaca. Ibu yang mereka tidak tahu kemarin, mereka bisa membaca. Pak Jikwa memang bertugas di kampung itu di Baburia, sangat pas gitu, sangat bagus untuk memberikan pengetahuan tentang pendidikan non formal di sana. Kan saat ini sudah ada perpustakaan. Kami juga suruh anggota ngumpul waktu itu, ngumpul-ngumpul buku, kemudian diserahkan di sana, sehingga menjadi bahan untuk pembelajar di sana. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono memimpin sidang terbuka penetapan kelulusan akhir seleksi penerimaan Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri tahun anggaran 2025 Polda Malut bertempat di Aula Kiraha Polda Malut pada Rabu 2 Juli 2025. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Brigpol Intan Anansih, terima kasih atas perhatian Anda, dan salam presisi. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Dr. Andus Waris Agono MSI
memimpin sidang terbuka penetapan kelulusan akhir seleksi penerimaan Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri tahun anggaran 2025 Panda Polda Malut yang bertempat di Aula Kiaraha Polda Malut. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Turut hadir dalam sidang tersebut yakni Wakapolda Malut Brigjen Pol Stephen M. Napiut, para pejabat utama Polda Malut, pengawas internal dari Itwasda dan Bid Propam Polda Malut, serta pengawas eksternal dari JP3M. Sidang terbuka ini merupakan tahap akhir dari rangkaian seleksi Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri di Polda Maluku Utara. Dalam sambutannya, Kapolda Malut Irjen Pol Waris Agono menyampaikan bahwa sidang kelulusan ini dilaksanakan berdasarkan petunjuk panitia pusat dengan sistem penilaian akumulasi nilai akademik, psikologi, dan jasmani. Ia menekankan bahwa proses rekrutmen mengedepankan prinsip betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, serta pemanfaatan teknologi informasi. Kapolda Malut berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan seleksi ini, terutama kepada orang tua calon peserta yang telah memberikan dukungan kepada putra-putrinya. Kapolda mengapresiasi para peserta yang telah melaksanakan tes dengan mengoptimalkan kemampuan dari masing-masing untuk dapat lulus dari tiap tahap tes yang mereka lalui. Kapolda berharap bahwa para peserta yang lulus terpilih dapat menjadi anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sobat Polri, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Ainul pamit undur diri. Salam presisi.